Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tidak hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat datang di tempat yang sederhana ini guna melakukan suatu kegiatan, yaitu pelatihan pengimbasan literasi dan numerasi. Kita tidak lupa pula kirim selawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dua narasumber, saya anggap narasumber, kami utus. Kebetulan nama sekolah kita tempoh hari ada, tidak semua nama sekolah yang ada sekota Makassar. Jadi alhamdulillah kita kena ini tentang masalah literasi dan numerasi, yang termasuk ini yang nama sekolahnya ada. Kebetulan saya siapa yang ditunjuk karena ini, jadi saya tunjuklah dua orang. Kalau mau tunjuk yang lain, mana sakit, mana hamil. Nah, kebetulan Ibu Mita dengan Ibu Kiki bersedia. Alhamdulillah. Jadi kita apa yang mereka, yang saya utus, apa yang mereka terima dari sana, alhamdulillah nanti kita mengikuti apa yang bisa mereka sampaikan. Ya, ini saya buka ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengimbasan literasi dan numerasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dipelajari bahasa Indonesia kah atau apa itu literasi? Ada pengertian awal yang kita tahu tentang literasi? Literasi itu apa? Ada yang mengetahui? Mari kita belajar bersama apa saja yang perlu kita pahami. Kita mulaikan. Apakah itu literasi, Bapak Ibu? Literasi tidak hanya baca tulis. Jadi pertanyaannya ini hanya salah dan benar. Salah dan benar. Jadi jawabannya kira-kira apa? Literasi tidak hanya baca tulis. Benar, literasi tidak hanya baca tulis. Kenapa demikian? Karena literasi itu tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, melainkan bisa mengeja, membaca dengan fasih, dan keterampilan menulis yang mekanistis. Literasi adalah kemampuan dan praktik seseorang dalam memahami, menganalisis, merefleksi informasi dalam teks, membuat koneksi antar informasi, serta menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Literasi juga mencakup memahami pesan-pesan tanda non-linguistik seperti gambar, gestur, bunyi alam. Itu literasi. Jadi literasi itu bukan hanya baca, tulis, melainkan ada gambar, gestur, bunyi. Itu alhamdulillah sekolah kita termasuk salah satu sekolah yang beruntung mendapatkan BBBB ini, buku bacaan bermutu yang dari Kementerian, 600 eksemplar gratis. Kalau mau diakses itu tidak semua sekolah di Kota Makassar mendapatkan, tapi maka beruntunglah sekolah kita mendapatkannya. Selain itu, pemilihan buku ini harus sesuai jenjang kemampuannya anak. Jadi yang membaca kelas 1 itu masih dibacakan, tidak bisa dia langsung membaca, ada konsep awalnya, sehingga terpeserta didik. Jadi selain buku teks pelajaran, guru juga bisa menggunakan buku non-teks pelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, buku non-teks ini bisa diakses di CB. Anak tak suka main HP, bukakan kini CB biar dia bisa membaca. Selanjutnya, yang keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Benar apa salah?
Benar apa salah? Salah. Oke, mari kita lihat jawaban Bapak Ibu. Benar. Benar sekali jawaban tak. Kenapa bisa demikian? Karena kelancaran membaca ini berkaitan dengan kemudian ada juga makna kalimat kata bisa ular dengan bisa itu berbeda. Jadi bagaimana membedakan itu belum tentu anak semua tahu. Kecuali dia belajar membangun pemahaman mereka melalui makna kata sambil terus melatih kelancarannya. Ada anak-anak yang pintar membaca tapi tidak tahu ungkapkan apa yang dia ingin kata. Makanya itu ada latihan nanti anak-anak diberikan kemampuan disuruh baca itu bacaan di depan sesuai bahan cerita yang ada di BBBB, buku bacaan bermutu ini. Selanjutnya, kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Salah. Oke, benar sekali kayaknya ini semua. Kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya teks multimodal ini digunakan pada semua mata pelajaran. Oleh karena itu, semua guru mata pelajaran perlu mengetahui apa strategi-strategi yang perlu dilakukan biar siswa itu bisa paham teks dan cara melatih strategi tersebut biar anak dapat memahami keseluruhan materi pelajaran. Selanjutnya, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Benar apa salah? Jadi guru itu perlu melakukan asesmen. Jadi setiap minggu lakukan asesmen atau setiap bulan atau setiap semester. Apakah guru tidak perlu? Salah. Kenapa salah? Karena asesmen kemampuan harus dilakukan secara berkala Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk mengajar, minimal ada asesmen formatif awal yang kita lakukan kepada siswa, kepada peserta didik. Apalagi terutama guru kelas yang membutuhkan informasi tentang kemampuan membaca peserta didiknya untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar bisa efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, 7. Guru tidak perlu memodelkan atau melatihkan cara atau strategi membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, Bu Kiki, mari kita lihat dulu. Oke, benar. Kenapa? Karena pemodelan atau pemajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Jadi siswa itu bukan sekedar membaca bacaannya. Selama ini kan sebagian besar siswa di Borong Jambu 3 kalau disuruh membaca lihat saja karena mereka bosan apa yang mereka jadi bagaimana kita bisa memberikan strategi pemodelan biar anak-anak tertarik membaca mulai hari ini. Proses ini disebut pelepasan tanggung jawab secara bertahap atau gradual release of responsibility. Jadi anak-anak diberikan tanggung jawab dari awal, dari fase A, fase B berjenjang. Jangan langsung menyerahkan suruh anak baca ini bacaan, tidak. Melainkan kita berikan tanggung jawab. Sudah tadi dipancing dengan apa judul cerita yang kalian baca? Itu selalu menggunakan kalimat pemantik awal biar anak-anak merasa tertarik untuk membaca bacaannya. Selanjutnya, inilah yang akan kita laksanakan hari ini. Model pelepasan tanggung jawab secara bertahap. Ini adalah dari Fisher D. Frey, peran peserta didik. Pemodelan guru, instruksi bersama, praktik terbimbing, praktik mandiri. Ini per fase. Selanjutnya saya contohkan, kamu lihat apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan, anak-anak bisa tahu. Jangan mengarah ke kanan, anak lihat ke kiri. Memodelkan. Tahu kan anak-anak melihat kita dari depan berlawanan arah. Kita bilang kiri, dia ke kanan, berarti salah. Jadi itu kita contohkan apa yang mereka lihat. Selanjutnya kita lakukan bersama. Berikan capaian contoh 1, 2, 3 berdiri bersama-sama. Maka itu kita bisa lakukan bersama. Tapi ketika anak-anak tidak lakukan itu, maka dia tidak fokus untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya kamu lakukan, saya lihat, saya bimbing. Kemudian pada tahap mandiri, kamu lakukan secara mandiri. Jadi anak-anak bisa secara mandiri melakukan itu tanpa perlu kita kontrol. Jadi mereka nanti secara bertahap. Jadi ini kita lakukan secara bertahap.
kita contohkan dahulu, kemudian kita lakukan bersama-sama siswa di dalam kelas, kemudian kamu yang baca, siswanya yang baca di bukunya. Jadi ibu tinggal lihat nanti hasilnya. Kemudian nanti mereka lakukanlah sendiri di rumah masing-masing. Semoga dengan kegiatan literasi nanti ini siswa kita akan mengalami perkembangan tentang pemahaman literasi. Cara melakukannya Bapak Ibu tadi segitiga ini melalui pengajaran, kolaborasi, kemudian mandiri. Ini adalah tahap model pelepasan tanggung jawab secara bertahap. Kita contohkan, kemudian kita lakukan bersama, lalu kamu lakukan bersama, lalu lakukan secara mandiri. Lanjut Bu Kiki. Apakah literasi? Pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Bunyi huruf. Babi, bubet, caci, cuceco. Apakah pembelajaran membaca itu dilakukan dengan melatih peserta didik? Benar? Apa salah? Mari kita lihat. Benar. Bunyi huruf dahulu. Aiweo. Apa alasannya? Sebelum peserta didik mampu membaca untuk belajar dan memahami, mereka harus berada dalam tahap belajar membaca. Sebuah proses menguasai keterampilan dasar literasi seperti kesadaran fonem, pengetahuan fonik, kosakata. Setelah keterampilan dasar ini dimiliki, maka peserta didik perlu dilatih untuk meningkatkan keterampilannya membaca untuk pemahaman. Apa itu kesadaran fonem? Apa itu pengetahuan fonik? Dan apa itu kosakata? Jadi inilah yang perlu kita pahami dulu dari fase A dan fase B. Nanti ketika di fase C, maka keterampilannya untuk membaca pemahaman akan lebih tinggi, sehingga bahan bacaannya juga lebih beragam. Selanjutnya, masih adakah? Oh, alhamdulillah. Selanjutnya, tadi perubahan pemahaman terkait literasi, pemahaman lama. Tadi kita banyak yang salah bahwa literasi itu hanya pada konsep baca huruf. Padahal bukan ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga tadi yang tentang pemahaman penggunaan literasi hanya di beberapa mata pelajaran saja, tapi hanya di beberapa mata pelajaran. Padahal semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran semuanya terkait dengan literasi. Ini literasi Bapak Ibu. Literasi merupakan kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi bagaimana itu anak-anak bisa mengembangkan dirinya melalui kegiatan literasi tersebut sebagai manusia yang beradab dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Jadi pengembangan literasi ini anak-anak kita gunakan biar anak tersebut bisa langsung mengaplikasikannya dalam kegiatan mereka sehari-hari. Jadi tadi Ibu Sasmitra Sari setelah menjelaskan penjelasan mengenai apa itu literasi. Jadi selanjutnya jadi di dalam literasi itu kita butuhkan itu teks multimodal. Jadi di sini saya akan memaparkan apa itu teks multimodal. Jadi silakan dilihat di depan, melihat gambar di depan, teks di depan, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu. Kira-kira apa yang terlintas? Ya, mulai dari kata-katanya, beragam warnanya, ya, ada beberapa macam warna dan beberapa macam kata-kata. Ya, ukurannya juga yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Selain itu, masih ada? Selain dari kata-katanya yang beragam, warnanya, dan juga ukuran tulisannya. Pengertiannya. Makna dari setiap kata, seperti itu ya. Ya, baik. Jadi
teks yang tadi kita lihat itu sudah mengandung beberapa teks multimodal, mengandung beberapa yang terkandung dari teks multimodal seperti tekstual. Tekstual itu menekankan pada teks seperti esai, teksnya, jadi tulisannya. Adapun visual itu menekankan apa yang dapat dilihat oleh orang seperti video, foto, dan warna. Jadi di situ sudah mengandung teks multimodal yang tadi ya. Spasial menekankan pada ruang seperti cara penyusunan di infografis agar lebih mudah dibaca atau dipahami dengan cepat. Jadi seperti gambar yang tadi itu ada spasialnya, ada spasial maksudnya itu ada sekat, ada yang menjadi pembatas antara teks yang satu dengan teks yang lainnya, kata-kata yang satu dengan kata-kata yang lainnya. Kemudian aural menekankan apa yang dapat didengar seperti keheningan atau musik, ada suara. Jadi aural di sini kalau kita melihat gambar atau video yang ada teksnya, ada gambarnya, dan ada suaranya, itu sudah termasuk aural. Ada suara pada videonya. Terus gestural menekankan gerakan seperti isyarat yang dilakukan saat berpidato. Iya, baik. Nah, ini beberapa contoh teks multimodal. Jadi teks multimodal yang tadi sudah mengandung beberapa bagiannya, ada video, ada audio, aural, terus juga visual. Bapak Ibu coba foto dulu ini di depan, terus kita bandingkan pada gambar berikutnya itu yang mana itu dimaksud tekstual, yang mana dimaksud aural, dan di mana dimaksud spasial. Ini sepengetahuan paling penting ini pembuatan teks multimodal. Ini yang kami mau tekankan, teks multimodal sama pemantik kata pada literasi. Ini paling penting bagaimana kita pahami. Jadi tekstual, visual, spasial, apa saja itu? aural, speaking. Di ini Bu Kiki nanti Ya. tanya. Oke, kita mulai dari gambar yang paling besar dulu ya. Kalau dari gambar yang paling besar ini, yang tulis bullying, kira-kira teks multimodal apa saja yang terkandung dalam gambarnya ini? Yang teks bullying. Ada visualnya. Ya, aural ada. Selain itu, gestural ada. Jadi bentuk dari ininya ya, gesturalnya. Selain itu ada apa lagi selain visualnya? Ada gesturalnya. Aural enggak ada? Aural tidak termasuk karena tidak ada suaranya ya. Kalau aural itu kan termasuk audionya. Iya. Cerdas kita pesan tadi. Ini videonya ya. Belum. Ya. Iya. Oh iya, termasuk ini video ya. Tertulis video yang betul. Pintar cerdas. Jadi semuanya lengkap terang. Iya. Mulai bagus. Oke. Jadi video Selain lengkap. itu Ya, ada teksnya, iya. Tekstual. Ada teksnya, iya. Lanjut di poster. Pada poster Pada poster, iya oke. Pada poster lagi. apa saja yang ada poster? Tekstual. Ya, tekstual. Apa? Iya, bagus. Spasial. Karena ini ya, kalau spasial itu kan dia yang menjadi pembeda. Ada spasi atau ada sekat antara satu teks dan teks yang lainnya. Dia yang menjadi pembeda dari kotak-kotaknya dan perbedaan warnanya. Itu yang termasuk dengan spasial. Selain itu, pada poster, spasial, tekstual, hanya itu
itu? Oke. Kita lanjut ke buku digital. Apa saja yang ada di buku digital? Teks multimodalnya. Tekstual. Tekstual sudah pasti ya, karena ada tulisannya. Selain itu, apakah gestural masuk? Iya, spasial masuk. Iya, betul. Selain spasial, masih ada lagi pada buku digital. Buku digital. Visual. Visual. Foto, warna, dan Iya. Masuk ya. Visualnya juga masuk. Ada gambarnya. Iya. Next. Nah, jadi teks multimodal yang terdekat bagi peserta didik adalah teks yang ada di sekitar kehidupan siswa, seperti apa yang biasa mereka lihat, dengar, dan gunakan. Jadi, apa saja yang ada di lingkungan siswa itu bisa menjadi teks multimodal bagi mereka. Jadi, apapun yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu bisa menjadi teks multimodal bagi peserta didik. Teks multimodal dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya lain dan pengetahuan baru. Teks multimodal juga dapat membantu peserta didik memahami budaya dan sekitarnya dan tempat yang jauh. Ya, baik. Selanjutnya, contoh buku dengan budaya sebagai teks. Di sini ada contoh bukunya, bisa kita akses menjadi salah satu bahan pembelajaran atau bahan bacaan bagi siswa ini ya. Ini salah satu teks contoh bukunya. Oke, next. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat teks multimodal. Yang pertama sebagai untuk bisa membiasakan peserta didik menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Dengan menyimak, membaca teks multimodal, peserta didik akan bisa terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksikan materi dalam teks tersebut. Beberapa tadi paparan tentang teks multimodal. Di sini kita bisa kita bisa mengetahui apa itu teks multimodal ya. Jadi teks multimodal itu merupakan suatu bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu mode. Jadi ada beberapa macam mode bacaan dalam satu gambar atau dalam satu video. Sudah ada beberapa macamnya, seperti visual, aural, gestural, dan juga tekstual. Memilih teks multimodal di satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan juga minat siswa yang beragam. Jadi karena sebagai wali kelas itu sudah pasti lebih mengetahui, lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta didiknya di dalam kelas. Jadi kita sebagai guru bisa memilihkan bacaan-bacaan yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Jadi nanti sebentar juga akan dijelaskan beberapa tingkatan kemampuan siswa dalam memahami atau membaca teks. Jadi buku bacaan yang dibagikan oleh kementerian ini ada beberapa macam tingkatannya. Jadi tidak semua sama. Seperti misalnya di kelas 1 dan di kelas 2 itu dia teksnya lebih sedikit dibandingkan buku bacaan untuk kelas 5 dan kelas 6. Itu sebentar akan dijelaskan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Sasmitra Sari. Dengan ini disilakan. Modal, bagaimana menentukan itu tadi tekstual, spasial, gestural, aural. Maka bagaimana kita membuat lingkungan tersebut menjadi kaya akan literasi. Hal apa yang perlu dilakukan para guru, peserta didik maupun seluruh unsur sekolah, baik orang tua, dalam memahami hal tersebut. Jadi ada 3 aspek yang lingkungan yang kaya akan literasi, baik lingkungan fisiknya,
sosial efektif, dan akademi yang kaya literasi. Diharapkan nantinya bisa mengembangkan sekolah tersebut. Tepuk satu. masih tinggi tuh konsentrasinya. Tepuk dua. Iya. Dua. Iya. Alhamdulillah. Kita literasi secara rutin. Jadi minimal laksanakan 1 minggu sekali. Bukan hanya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu, bisa pada saat pembelajaran penjas. Bacakan kilo cerita. Jadi ini bisa di matematika, ini bisa di IPAS. Jadi 200 eksemplar buku ini saya mau bagikan ke guru-guru kelas yang ada 12 termasuk guru penjas. Mau cari tahu ini bukunya bisa dibacakan di materi apa saja. Apakah bisa di materi seni budaya? Apakah bisa dibacakan di materi IPAS? Apakah bisa masuk di agama? Jadi ada kaitannya antara setiap buku tersebut untuk dibagikan ke siswa. Loh, ini paling cocok di pelajaran matematika, ada perhitungannya. Oh, ini ada seni budayanya. Karena ada kebiasaan membuat anak dilahirkan di mana, begitu di laut. Ada ceritanya itu di buku teks BBB ini. Jadi makanya salah satu kegiatannya ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk kita saling membantu dan berbagi. Jangan cuma fase A yang kelas buku A B1. Saya juga mau ajarkan itu yang fase buku A ke kelas 6. Jadi bagaimana kita bisa sharing. Oh, Bu Mita, cocok kayaknya ini. Buku aku sudah besar dibacakan di kelas 3. Kenapa? Karena ada juga kegiatan positifnya. Anak-anak bisa belajar mandiri sendiri karena mungkin saja dulu dia tidak mengerti bahwa ternyata itu untuk menjadi anak yang dewasa itu harus melalui ini dulu, mandi sendiri, sikat gigi sendiri. Jadi teks multimodal ini akan kita bagikan sebenarnya dari BBGP adalah bagaimana guru bisa menggunakan ini dalam pembelajaran. Jadi bukan teks pelajaran saja, tapi minimal dalam 1 kali seminggu atau 2 kali dalam seminggu, bahkan tiap hari sisipkan 1 untuk kita ajarkan ini dalam seminggu lah, 1 kali seminggu. Selanjutnya, nah ini tadi teks multimodal, ada beberapa teks multimodal Bapak Ibu. Kita mulai modal. Jadi di BBBB ini bagaimana kita kenali semua ini teks multimodal yang kita tampilkan Bapak Ibu. Kita tanyakan kepada siswa, apa gambar yang warna apa yang ada pada gambarnya di buku BBB ini, warna apa saja yang paling mencolok seumpamanya. Jadi kan beberapa buku itu ada yang terang sekali, ada juga yang gelap sekali. Mana itu yang sipet. Nah ini satu warna kan. Sebagai kalimat pemantik awal kita bisa tanyakan ini teks multimodal tadi, warna apa yang paling mencolok pada gambar anakku. Ini kelas 1 contoh. Bisa juga kelas 4. Siapa tahu ada yang kita belum pernah tes visual anak tak? Ada yang buta warna apa tidak? Belum pernah kita tes melalui BBB ini. Siapa tahu anak belum kan kentara itu anak yang buta warna, tidak bisa mengenali warna. Di warna dasarnya hanya merah dan biru. Buta huruf yang di buta warna. Siapa tahu ada yang buta warna dan buta huruf. Ini kan para perlu kita kenali. Pernahkah Ibu melakukan asesmen formatif awal dalam mengenali literasinya siswa? Tidak. Belum pernah. Jadi nanti kita akan saling berbagi bagaimana menggunakan asesmen formatif awal. Selanjutnya, Bu Kiki. 1. Tidak fokus nih. Tepuk 3. Ya kelompok sini paling tinggi fokusnya. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan budaya literasi tadi Bapak Ibu? Menurut Beers and Smith tahun 2009, untuk membangun budaya literasi ada masing-masing. Pertama, mengkondisikan lingkungan fisik kaya literasi, memajang karya siswa di lingkungan sekolah. Jadi setelah membaca BBB, anak-anak bisa membuat karangan kah, membuat puisi kah, atau tampil di depan untuk membacakan ceritanya ulang kembali. Itu penting juga ya Bapak Ibu ya. Menyediakan buku fiksi dan non-fiksi di perpustakaan dan sudut baca kelas. Ini salah satu yang saya katakan kepada BBGP kemarin kegiatan. Di sekolah kami itu susah untuk membuat sudut baca.
karena faktornya bangku yang terlalu banyak dan tidak bisa kami keluarkan dari kelas karena keterbatasan ruang dan wilayah. Kemudian adanya kegiatan yang biasa berlangsung dalam sekali seminggu itu, apalagi kelas 5-6, kami sering buka gerbangnya sehingga menghalangi kami untuk bikin sudut baca. Kemudian memberikan penghargaan terhadap prestasi ini, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Diharapkan nantinya setelah kegiatan ini, sekolah kita menjadi lingkungan yang literat. Bagaimana memberikan penghargaan terhadap prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Kepemimpinan kepala sekolah dalam program literasi. Melibatkan guru dan staf dalam program literasi. Mengembangkan lingkungan akademik yang literat, melaksanakan berbagai program untuk pembiasaan literasi, menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran, membentuk tim literasi sekolah dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi ini yang akan saya lakukan, membentuk tim literasi sekolah. Bisa mungkin nanti di tahun depan atau di tahun ini mungkin bisa dibuatkan lemari seperti ini di depan dan anak-anak bisa melihat buku bacaannya tersebut. Menciptakan sudut baca di perpustakaan. Selanjutnya, lanjut. Ini syarat-syarat untuk membuat sudut baca yang ideal. 1. Pemajangan buku, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara, koleksi buku, dekorasi, serta menyepakati peraturan atau menggunakan koleksi buku di sudut baca kelas. Jadi ada memang setiap sudut baca tiap kelas. Karena kurang maksimalnya sekolah dalam Jambu, maka tadi yang saya minta itu tadi membuat lemari kecil di depan, anak-anak bisa baca ketika ada waktu tertentu. Lanjut. Ini cara menyusun buku berjenjang. Tipe yang diharapkan dari kementerian bukan lagi begini cara untuk memanjang buku cerita Bapak Ibu. Semua buku BBBB itu dioptimalisasi dengan cara memajangnya seperti ini. Ada tahapannya. Ada level A, level B, level C, level B3, B1, B2. Ini. Sampul bukunya untuk pembaca dini awal dan semenjana dipajang menghadap ke depan. Label jenjang dan buku disusun berdasarkan jenjang atau jenjang rendah di bagian bawah buku. Kenapa yang paling rendah di bawah dan paling tinggi di atas? Menurut penyusunannya ini, kira-kira apa yang membedakan buku yang di atas sama yang di bawah? Apa yang bisa dilakukan? Mengapa yang jenjang rendah dipajang di bagian bawah, sedangkan pembaca dini awal di atas? Ada yang bisa Bapak Ibu ungkapkan? Agar aksesnya lebih mudah untuk anak yang kelas rendah. Ya, iya. Jadi gampang diakses. Siapa tahu yang dibuat ini ada sekitar 2 meter tidak bisa melihat. Jadi minimal mereka bisa berjongkok baca. Sedangkan yang tinggi kan bisa langsung baca dan melihat dari atas. Kemudian selanjutnya Bu Kiki. Ini dia perbedaan tadi tahapan berjenjang. Jadi buku ini yang dibagikan oleh kementerian mulai dari A, pembaca dini 0 sampai 7 tahun kelas 1. B1 pembaca awal 6 sampai 8 tahun. Pembaca awal B2 7 sampai 9 tahun. Pembaca awal 8 sampai 10 tahun. Jadi bedakan gini B1, B2, B3. Yang Bapak Ibu pegang itu ada B1, B2, B3. Bedakan usianya. Jadi bukan kelas B3 itu kita kasih bacaan di kelas A, fase A, bukan. Tapi bacaan A ataupun B1. Jadi bahan bacaannya memang berbeda. Tapi bisa saja buku dari pembaca dini masuk ke B3 di kelas 6. Kenapa? Karena ada anak-anak yang memilih, apalagi di sekolah kita, siswa yang inklusif. Perlu ditarik kemampuannya melalui tipe baca tipe A. Jadi yang tipe A ini kita gunakan ke sini. Untuk membedakan ini perlu kita kuasai. Makanya tadi saya bilang perlu asesmen formatif awal. Bagaimana bisa kita membedakan siswa dalam tahap pembacanya. Lanjut. Contoh. Ini membuat
lingkungan sekolah yang kaya literasi. Salah satu contohnya membuat kalau mungkin ikut akreditasi ataupun adiwiyata nasional, setiap bunga atau pohon yang ada di sekolah kita dibuatkan begini. Nah, ini nanti tim adiwiyata yang semangat Ki. Dibuat begini, nah dijelaskan sama anak-anak. Itu salah satu contoh. Contoh kedua, setelah anak-anak menggunakan praktek membaca, mereka bisa membuat hal seperti ini dan kita pajang di depan kelas tak ataupun di belakang. Bagaimana kita bisa membuat pojok literasi. Jadi di situ anak-anak tampilkan dari 4 kelompok, contoh 4 kelompok kali 5 kelompok yang membuat praktek kerja hari itu. Kita pajang hasilnya biar anak-anak merasa tertarik. Mau di depan pintu kah? Mau di depan kelas kah? Mau di samping pintu kelas kah? Bagaimana Bapak Ibu bisa menghargai hasil kerja siswa tadi yang paling bagus dan kita tempel di dalam ruangan ataupun di luar kelas sebagai bentuk penghargaan kepada hasil karya mereka. Jadi bukan dipajang saja di dalam portofolionya, tapi dipajang di sekolah, di luar sekolah. Semua sekolah, semua peserta didik di sekolah tersebut bisa melihatnya. Lanjut. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan yang kaya literasi tadi, kebermaknaan, sumber belajar, sumber informasi, dan estetika. Poster mana yang berperan lebih efektif sumber belajar dan sumber informasi? Jadi yang mana lebih informatif? Yang ini apa yang ini? Ini A, ini B. Yang mana lebih informatif? Ini atau ini? A atau B? A atau B? Yang A. Kenapa? Karena dijelaskan bagaimana bentuk visualisasi, prediksi, dan hubungan. Jadi bagaimana ini kita buat siswa tak bisa nanti kaya akan strategi memahami bacaan. Jadi mereka memahami bacaan tersebut, anak-anak bisa terapkan di kelasnya. Lanjut. Ini. Murid tuh bisa pintar musuh bikin. Ya ini boleh mungkin Bu Ben kurang dianggarkan depan belakang. Ya. Ini cantik sekali saya bilang. Ya, apalagi kalau disiapkan di kodok bantal-bantal begini di dalam ruangan. Ini bantal meja wedge. Ya. Dibuat kayak ayunan. Jadi sekolah TK, astagfirullah. Tapi ya lumayan ini bisa jadi dasar buat kita memimpikan sekolah di masa depan, perpustakaan di masa depan. Ya kan bermimpi tidak salah, yang tidak pernah bermimpi. Karena mimpi adalah dasar awal kita mewujudkan ide dari hidup kita. Ada motivasi awal yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Lanjut. Ya ini bagaimana kita berperan sama kepala sekolah dan guru untuk lingkungan sosial yang efektif. Lanjut Bu Kiki. Bagaimana guru dan staf pendidik menghargai semua bagian penting dari komunitas sekolah. Guru dan staf dan peserta didik bersikap ramah kepada pengunjung sekolah dan satu sama lain, serta orang tua bisa merasa dihargai. Selanjutnya, ini ada pekan literasi. Seperti sebaiknya terdapat pengakuan atas capaian literasi peserta didik sepanjang tahun. Jadi Bapak Ibu di tahun ini diharapkan di kegiatan penerimaan rapornya nanti ataupun di akhir semester nanti P5 akan ada pengakuan terhadap pengembangan literasinya anak-anak. Jadi siswa yang memiliki kemajuan yang luar biasa dalam hal literasi, bukan hanya dalam hal membaca Bapak Ibu, bagaimana dia berpidato, bagaimana dia mewakili kita bisa berdongeng membaca di depan teman-temannya. Itu semua adalah kemampuan literasi. Kemudian komunitas sekolah tidak hanya menghargai prestasi didik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik untuk meningkatkan kemampuan literasi. Mereka rajin membaca buku saja itu sudah luar biasa. Komunitas sekolah menyelenggarakan festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh cerita, dan sebagainya supaya literasi menjadi berwarna. Dan semua perayaan penting di sekolah sepanjang tahun. Diharapkan sebelumnya Bu Kiki, dan sebelumnya
ini ada kegiatan pekan literasi, mendongeng, menonton film pendek, membaca buku cerita, membuat perpustakaan di rumah. Diharapkan nantinya sekolah kita akan terbentuk seperti ini. Ada kegiatan mendongeng, menonton film pendek, membaca buku cerita, dan membuat perpustakaan di rumah. Bisa kita anggarkan nanti kegiatannya ini. Salah satu pembentukan dari pengembangan sekolah penggerak juga kan ini, pengembangan literasi. Lanjut. Pengembangan lingkungan sekolah yang akademik adalah penciptaan ekosistem sekolah untuk mendukung peningkatan mutu proses pembelajaran yang merupakan tanggung jawab warga sekolah, kepala sekolah, temdik, orang tua, dan komite sekolah bagi terciptanya proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lanjut. Oke. Ini pengembangan lingkungan akademik. Tadi penguatan literasi dengan menggunakan teks modal. Bagaimana pendidik bisa memodelkan strategi. Lanjut. Membaca nyaring. Lanjut. Nah, ini dia. Tahapan membaca nyaring. Tadi kan sudah tes multimodal, Dik. Nah, mari kita tes membaca nyaring. Ini yang paling penting. Lanjut. Langkah-langkahnya tadi. Ini menyiapkan buku. Diusahakan ketika melakukan kegiatan membaca nyaring kepada siswa, diusahakan yang membaca lebih tinggi daripada peserta didiknya. Mau tidur di kursi begini, ataupun mau tidur di lantai, usahakan saat membaca nyaring kepada siswa, buku ini terlihat kepada semua siswa. Jadi belum tentu siswa yang memiliki fokus yang baik itu duduk begini, enggak. Diusahakan sebaiknya duduk melingkar di depan yang membaca. Jadi hal yang perlu kita lakukan tadi yaitu membaca nyaring kepada anak-anak minimal sekali seminggu. Jadi guru dapat mendongengkan cerita dari buku, non-teks, ataupun mengajak peserta didik bermain peran. Lanjut Bu Gigi. Lanjut. Oh belum ini. Adakah di nomornya ditulis? Oke, sekarang saya praktek. Jadi bagaimana menyiapkan Bapak Ibu melakukan kegiatan membaca nyaring? Pertama, menggunakan kalimat pemantik awal dalam membacakan cerita tersebut. Contoh ini ya, contoh. Anak-anakku sekalian, tepuk semangat. Semangat. Benar. Jadi sebelum Ibu Guru membacakan cerita hari ini, Ibu mau bertanya, warna apa yang ada pada gambar? Selain coklat warna apa lagi? Ini di kelas 1 ya? Ada hijau? Ada hijau? Oh ada hijau, ya keren. Pintar adanya Ibu. Biru, pintar sekali di kelas 1. Kalau di fase B, usahakan yang kita tanyakan adalah binatang apakah yang ada pada gambar? Apa? Serigala. Masya Allah, serigala. Tupai. Oh, tupai. Apa? Siapa? Siapa? Pasri, bukan Pasri di dalam. Siapa di dalam? Tupai. Oke, tupai. Kira-kira apa yang dilakukan si tupai pada cerita di gambar? Itu adalah bagaimana kita memantik pertanyaan awal buat siswa biar mereka tertarik baca buku. Nah, cari tahu ya apa itu? Apa ini? Apa itu? Bagaimana kita menciptakan pemantik, kalimat pemantik awal?